Dalam perjalanan, mereka berdua berhenti di sebuah warung. Mereka berdua menjumpai sesosok wanita dengan wajah yang dingin tanpa ekspresi. Matanya bersinar merah, hampir keluar, dengan lidah menjulur sampai ke tanah. Karena dipenuhi rasa ketakutan, si Kawel ini menyambar buah semangka dan melemparkannya di depan warung. Ketika si Kawel, kernet dari Mas Budi ini, membuka handphonenya, dia melihat banyaknya pesan-pesan WhatsApp dan panggilan-panggilan tidak terjawab yang masuk 2 hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pengalaman Mistis bersama saya Mas Kun. Di channel ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman sopir truk Pantura yang dikemas dengan cerita mistis. Untuk kali ini, cerita dengan judul Supir truk Pantura masuk alam goib, Tegal Kudus mereka tempuh dalam waktu 2 hari. Mereka berdua mengalami kejadian aneh saat mereka beristirahat di warung, melihat sesosok seperti tubuh manusia tergantung, dan ternyata itu adalah tubuh seorang wanita berbaju merah, mata melotot, dan lidah yang menjulur panjang sampai ke tanah. Oke pemirsa, bagaimana kisah selanjutnya? Tidak usah fafifu lagi, kita masuk ke alur cerita yang sesungguhnya. Seperti biasa, mereka berdua melakukan perjalanan di malam hari. Kenapa? Seperti kebanyakan sopir-sopir truk di Pantura, kalau malam hari mereka lebih tenang, kendaraan juga tidak terlalu padat, dan mereka tentunya beristirahat di warung-warung yang sudah menjadi langganan mereka selama ini. Tujuan perjalanan mereka kali ini adalah Tuban. Setelah mereka melakukan prepare pemeriksaan truk yang akan mereka bawa, Mas Budi segera menghabiskan secangkir kopi dan sebatang rokoknya. "Well, ini malam Jumat Kliwon ya?" tanya Mas Budi kepada Kawel yang sedang sibuk memeriksa bak truknya. "Oh, nggak tahu om. Coba saya cek dulu di kalender," jawab Kawel sambil bergegas menuju ruangan tempat para sopir istirahat. Tak lama kemudian, Kawel muncul menghampiri Mas Budi. "Iya om, betul. Ini malam Jumat Kliwon. Kenapa memangnya om?" tanya Kawel pada Mas Budi. "Nggak apa-apa, pengen tahu aja," jawab Mas Budi singkat. Secangkir kopi panas pun sudah habis. Sebatang rokok pun sudah habis. Akhirnya Mas Budi beranjak dari tempat duduknya dan menuju truk yang akan mereka tumpangi. Truk gandeng yang cukup tua dengan muatan yang cukup berat. Ditambah lagi dengan suara raungan mesin truk yang begitu menambah kesangaran truk ini. Kawel yang saat itu berada di kamar mandi yang lokasinya tidak jauh dari truk, bergegas sedikit berlari sambil membawa beberapa lembar yang tercantum alamat dan nama-nama toko. "Surat jalan aman?" tanya Mas Budi pada Kawel. "Aman om," jawab Kawel. "Ini ada 5 nama toko." Suasana malam itu, jalur Pantura terasa sepi, sunyi. Angin pun berhembus dingin sekali. Keanehan mulai muncul saat mereka berdua, saat truk yang mereka tumpangi menyusuri jalur Lingkar Pemalang, tiba-tiba jalur Pantura Lingkar Pemalang diselimuti kabut tebal. "Tumben ada kabut," kata Kawel kepada Mas Budi. "Iya nih aneh, sampai nggak kelihatan jalannya," jawab Mas Budi. Dan anehnya, di sepanjang jalur Pantura Lingkar Pemalang, mereka tidak menemui satu bangunan pun di tepi jalan kiri maupun kanan yang mereka lewati. Padahal jalur Lingkar Pemalang itu walaupun banyak hamparan sawah, tapi ada beberapa bangunan atau rumah. Akhirnya mereka terus melanjutkan perjalanan. Tidak berapa lama, kabut tebal itu pun mulai sedikit demi sedikit menghilang dan berubah seperti layaknya sebuah asap dari pembakaran sampah di pinggir jalan. Setelah sekian lama mereka berdua melewati jalur Pantura, disitulah mulai timbul keanehan.
terutama Kawel yang merasakan adanya suatu keanehan. Harusnya ketika keluar dari jalur lingkar Pemalang seperti biasanya, itu akan kita lihat pemandangan yang luas, sawah membentang dengan banyaknya bangunan rumah kiri kanan. Sebaliknya pada saat itu, Kawel mulai merasakan keanehan. Kenapa, pemirsa? Saat Kawel melihat kiri dan kanan jalan Pantura yang mereka lewati, yang ada adalah pohon-pohon besar tinggi seperti layaknya hutan. Kita ada di mana ya Om? Tanya Kawel pada Mas Budi. Mas Budi yang sedari tadi tidak memperhatikan, akhirnya juga tersentak dan mulai melihat kiri dan kanan tepi jalan yang mereka lewati. Mas Budi sadar, ternyata di kiri kanan jalan yang mereka lewati itu tidak ada bangunan dan hanya dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang tinggi dan benar-benar lebat seperti layaknya hutan belantara. Tidak lama kemudian, berjarak sekitar 100 sampai 200 meter dari kendaraan yang mereka tumpangi, mereka berdua ini pemirsa, itu melihat ada sebuah sinar seperti sinar dari lampu. Akhirnya mereka berdua penasaran, sampai akhirnya Mas Budi memutuskan untuk berhenti dan turun dari truk yang mereka tumpangi. Ketika mereka turun, ternyata sinar yang mereka lihat itu adalah dari sebuah lampu petromak di sebuah warung yang menjual beberapa macam buah. Akhirnya ketika mereka sampai di warung, mereka berdua turun. Dan ternyata di warung tersebut ada seorang penjual wanita yang berumur sekitar 40 tahun. Anehnya, penjual ini pemirsa, itu duduk dengan posisi membelakangi Mas Budi dan Kawel. Setelah mendapat seperti kode dari Mas Budi, Kawel, akhirnya Kawel memberanikan diri bertanya, "Bu, saya mau beli buah. Kalian mau bertanya alamat atau membeli buah?" "Iya Bu, saya mau beli buah semangka ini." Wanita tersebut akhirnya membalikkan badannya. Tapi pemirsa, yang membuat Mas Budi dan Kawel ini merasa sedikit terkejut, mungkin mirip-mirip takut. Wanita penjual buah ini, dia membalikkan badannya selayaknya berputar saat dia duduk seperti di kursi-kursi yang berada di kantor-kantor mewah. Padahal wanita itu duduk di kursi kayu. Jadi seakan wanita itu sedikit terbang gitu loh. Singkat cerita, Mas Budi merogoh sakunya dan mengambil satu lembar uang kertas 20.000. Itu harga semangka seperti yang disebutkan oleh penjual buah tersebut. Nah di sini pemirsa, saat Kawel menyerahkan uang untuk membayar buah semangka itu, Kawel itu terkejut sekali. Karena dilihat tangan wanita itu keriput, ditambah lagi dengan kuku-kuku yang panjang, hitam kusam. Seketika itu juga Kawel langsung dia membayar, menyerahkan uang itu dan sesegera mungkin mengambil buah yang dibelinya. Akhirnya mereka berdua tidak berlama-lama lagi dengan sedikit rasa takut menuju ke truk dan melanjutkan perjalanan. Dengan perasaan yang takut, mereka berdua ini langsung menutup rapat-rapat pintu truk. Bahkan jendela pintu truk pun mereka tutup, hanya menyisakan sedikit untuk masuknya udara. Dengan perasaan yang takut, Mas Budi langsung dia menghidupkan mesin truknya dan melajukan truk yang mereka tumpangi, terus menyusuri jalur Pantura. Sambil berjalan, ternyata tanpa disadari oleh Mas Budi, Kawel ini melihat atau melirik spion dari truk tua itu. Apa pemirsa? Warung yang mereka tadi datangi dan Kawel sempat membeli buah semangka itu ternyata sudah tidak ada, alias hilang. Saat itu juga rasa ketakutan Kawel ini bertambah. "Mas, kok warungnya hilang Mas?" kata Kawel pada Mas Budi. "Masa sih Wel?" "Iya." Akhirnya Mas Budi pun bertambah takut. Mereka tetap
melanjutkan perjalanan dan Mas Budi sedikit menambah kecepatan truk tuanya itu. Tidak jauh ya, setelah mereka melakukan perjalanan tidak lama dari jarak waktu ketika mereka turun di warung itu, mereka melihat lagi adanya sebuah warung yang sama. Tapi kali ini tidak ada penunggunya, alias tidak ada yang menjaga warung tersebut. Akhirnya teman-teman, rasa takut Mas Budi juga bertambah. Well, pokoknya kalau nanti kita di depan sana berjumpa lagi dengan warung yang sama, well, kamu buang semangka itu. Kawel tidak menjawab karena Kawel ini dalam keadaan takut. Sambil dia menoleh ke belakang, ternyata ya betul itu buah semangka. Singkat cerita, dari kejauhan sekitar 100 meter, itu mereka melihat lagi sebuah sinar yang terang. Dan di situ terlihat nampak sebuah bangunan warung. Ya warung lah, seperti gubuk itu. Tapi teman-teman, yang membuat mereka terkejut dan sangat ketakutan, di bangunan ini tergantung sesosok tubuh manusia. Ternyata ketika mereka mendekati, truk yang mereka tumpangi ini, persis di depan warung itu yang mereka lihat adalah yang tergantung di depan warung itu sesosok wanita berbaju merah, bergaun panjang merah, dengan mata melotot bersinar, dengan lidah menjulur sampai ke tanah. Akhirnya dengan suara yang lantang, Mas Budi setengah berteriak, "Well, lempar buah semangganya!" Tanpa disadari, secara karena dipenuhi rasa ketakutan, si Kawel ini menyambar buah semangka dan melemparkannya di depan warung. Dengan penuh ketakutan Mas Budi, tentunya laju kendaraan truk ini bertambah cepat karena Mas Budi ini nggak sadar dia. Dia langsung tancap gas agar supaya lebih jauh dari lokasi yang mereka lewati tadi. Pemirsa, mereka berdua ini jujur saja saat itu perasaan mereka kalut dan takut yang luar biasa. Ditambah lagi kabut tebal yang menutupi jalan mulai mereka jumpai. Anehnya lagi, jalur pantura yang kondisinya itu relatif halus. Pada saat itu, truk yang mereka tumpangi seakan itu melewati jalan berbatuan, penuh gelombang. Otomatis truk itu tidak bisa berjalan dengan cepat. Dan ini mereka rasakan, mereka alami. Itu kurang lebih hampir 1 jam. Sampai akhirnya kabut tebal itu mulai hilang. Mas Budi pun mengurangi kecepatan truknya. Tapi pemirsa, saat itu mereka dikejutkan lagi apa yang mereka lihat. Di depan mata Mas Budi atau di pinggir jalan itu ada plang nama yang menunjukkan sebuah tempat pariwisata. Papan nama itu bertuliskan air terjun Watu Gompeng. Pada saat itu Mas Budi terutama dan Kawel hampir tidak percaya. Akhirnya Kawel mengecek lokasi di mana mereka saat ini berada setelah disuruh oleh Mas Budi. Kawel mengambil handphone dan saat memegang handphone dan membuka, itu sangat terkejut. Ketika dia membuka Google Map, itu benar mereka berada di tempat pariwisata atau tempat wisata yang bernama air terjun Watu Gompeng dan berada di daerah Kudus. Nah pemirsa, yang lebih mengejutkan lagi, saat Mas Budi membuka handphonenya dan mulai di situ ada pemberitahuannya dari WhatsApp dan beberapa panggilan tak terjawab, itu terjadi 2 hari yang lalu. Dan ketika Mas Budi mengecek tanggal dan hari di handphone Mas Budi, ternyata mereka saat itu berada di hari Minggu sekitar jam 9 siang lah. Ini aneh pemirsa. Kenapa? Mereka berangkat dari Tegal itu
hari Jumat dini hari, atau tepatnya itu pada hari Sabtu pukul 1 dini hari. Kenapa mereka baru sampai di Kudus 2 hari, teman-teman? Jadi pemirsa bisa bayangkan ini. Dari Tegal yang harusnya kalau mereka melakukan perjalanan, sebuah truk tuh dari Tegal sampai Kudus itu paling lama ditempuh itu sekitar 8 jam. Itu pun biasanya sopir-sopir truk sudah melakukan istirahat 1 jam minimal di sebuah warung. Ini sangat aneh. Akhirnya dengan perasaan yang hampir tidak percaya, masih dalam keadaan shock, Mas Budi dan Kawel ini tetap tidak beranjak dari truk yang mereka tumpangi. Mereka hanya terbengong. Karena apa? Karena hampir tidak percaya yang mereka lihat di depan mata mereka. Dari adanya papan nama air terjun Watu Gompeng, akhirnya Mas Budi terdiam dengan tatapan kosong. Pada saatnya mereka berdua dikejutkan oleh suara dari di luar. Tiba-tiba ada suara yang mengagetkan Mas Budi dan Kawel. "Selamat pagi, Pak. Bapak mau kemana dan dari mana?" Mendengar suara itu, Mas Budi memutuskan untuk turun dari kendaraannya setelah mematikan mesin truknya. "Pagi, Pak. Ya, kami ini dari Tegal, Pak. Kami bingung. Kami ingin menuju kota Kudus." "Loh, kok bisa Bapak berdua ini kok berada di sini?" "Pak, kalau Bapak berdua mau ke kota Kudus, harusnya lurus saja. Bapak lurus, nanti akan ketemu ke pertigaan Gardu PLN Jekulo. Ini kenapa Bapak kok menuju ke utara? Kok bisa Bapak ini menuju ke Gunung Muria? Harusnya Bapak tidak ke sana." "Tujuan kami sebetulnya ke kota Kudus. Tapi kami bingung kenapa kami bisa sampai di sini," jawab Mas Budi berusaha untuk menjelaskan ke Bapak tersebut. "Pak, kalau melihat posisi kendaraan yang sampean bawa ini dari arah utara, artinya kalian berdua ini dari Gunung Muria. Kenapa kalian bisa sampai ke Gunung Muria? Kalau mau ke kota Kudus, harusnya Bapak berdua ini tinggal lurus saja. Nanti Bapak akan ketemu dengan gardu induk PLN Jekulo. Lalu ambil kanan. Kok bisa sampean ini dari ada Gunung Muria?" kata Bapak itu sambil setengah bertanya dan tidak percaya. Mas Budi dan Kawel berjalan bersama Bapak itu menuju ke sebuah warung. Sesampainya di warung, dari mana mereka berangkat dan kemana tujuan mereka. Tanpa sepengetahuan Mas Budi, ternyata Kawel, di saat Mas Budi sedang menjelaskan ke Bapak itu, Kawel ini membuka Google Map. Dan Kawel sangat terkejut. Mereka berdua ini dari Pemalang, kok bisa sampai ke Gunung Muria? Artinya pemirsa, kalau dilihat dari peta garis lurus, berarti mereka berdua ini bersama truk yang mereka tumpangi itu membelah atau melewati laut. Kan sesuatu yang tidak mungkin. Kawel benar-benar tidak percaya, pemirsa. Tanpa sepengetahuan mereka bertiga, ternyata penjaga atau pemilik warung ini memperhatikan obrolan mereka bertiga. Lalu pemilik warung membawa sebuah gelas berisi air putih, diberikannya kepada Mas Budi. "Maaf Mas, sebaiknya Mas diminum dulu air putih ini. Mungkin masih ada hal-hal mistik yang masih mengikuti perjalanan kalian berdua." Singkat cerita, Mas Budi meminum air putih pemberian dari pemilik warung tersebut. Dan Kawel pun ikut meminum air putih tersebut setelah diberikan juga oleh pemilik warung. Akhirnya Mas Budi dan Kawel, handphone mereka ini aktif kembali. Saat itu juga mereka atau Mas Budi ini menelpon atau berusaha menghubungi toko-toko yang harusnya pada hari itu sudah menerima barang-barang pesanan yang mereka bawa. Dan Mas Budi pun lalu menghubungi kantor pusat di Tegal, memberitahu kepada kepala kendaraan apa yang mereka alami selama perjalanan dari Tegal menuju Tuban. Kepala kendaraan itu pun bisa memahami dan hanya berpesan
agar mereka berdua bisa melanjutkan perjalanan dan sampai tujuan ke Tuban dengan berhati-hati dan selalu waspada. Singkat cerita, Mas Budi dan Kawel pun beranjak berpamit kepada bapak tersebut, juga kepada pemilik warung, dan tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota Tuban. Pemirsa, dari cerita yang dikemas berbau mistik atau misteri ini yang dialami oleh Mas Budi dan Kawel, ada hikmah yang bisa kita ambil. Sudah seharusnya dalam setiap perjalanan, selain harus mempersiapkan sarana kendaraan yang baik, juga tidak lupa untuk selalu memohon atau berdoa agar tentunya selamat dan terhindar dari hal-hal yang sangat di luar nalar bagi manusia umumnya. Pemirsa channel Pengalaman Mistis, saya Mas Gun tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas atensi pemirsa yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Saya Mas Gun berharap ada kritik, saran, atau komen dari pemirsa yang tentunya akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, dan Mas Gun akan selalu menyuguhkan cerita-cerita mistis dalam bentuk dan pengalaman yang lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.